Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita bisa nongkrong di Taman Aspirasi Indramayu. Kebetulan lagi ada teman-teman komunitas skateboard yang lagi pada latihan. Jadi kita follow up dari tindak lanjut pertemuan pertama, gitu kan, dari aspirasi para komunitas-komunitas hobi, keinginan-keinginan mereka, gitu kan, sebisa mungkin kita wujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka. Dan alhamdulillah dari perjuangan itu salah satunya ya inilah tangan saya nih. Tangan saya patah kemarin habis ronsen. Ternyata patah gara-gara main skateboard ya. Semoga bisa menjadi nilai spirit ataupun perjuangan pengorbanan buat teman-teman komunitas yang ada di Indramayu. Ini kita lagi lihat ini sama Mas, ini pentolannya skateboard. Assalamualaikum. Kabar baik, terima kasih atas waktunya Mas Hilal. Luar biasa sekali ini, saya sangat di satu sisi saya sangat surprise, mengapresiasi, tapi ada rasa nggak enakan juga ini. Jadi udah diakui anak skateboard belum kalau kayak gini? 100% anak skate. 100% ya. Jadi kalau belum patah, belum anak skateboard ya. Belum resmi. Tapi ya jangan sampai sih enggak. Apa saja, apesnya aja ini. Apes langsung jatuh. Oke Mas. Iya. Udah berapa tahun main skateboard? Kalau saya kebetulan mulainya dari SD sih dulu. SD. Wah. Cuma vakum, enggak terus-terusan. Dihitung-hitung sih mungkin kalau secara aktif mainnya mungkin ya ada 7-8 tahunan lah. 7-8 tahun. 7-8 tahun terus mulai lagi pas baru kembali ke Indramayu. Indramayu. Pas lihat teman-teman ada yang aktif lagi. Jadi saya mikirnya jadi pas saya kesini sempat sepi dulu tuh, sempat vakum karena tempatnya kan pindah-pindah, tempatnya belum ada gitu. Jadi ya berjalan kita ngusahain lah dikit-dikit sebarang komunitas, entah melalui proposal atau ya kadang ikut ke, alhamdulillahnya sekarang udah di Kormi juga gitu. Kormi ya? Kormi sekarang. Saya mau tanya, di Kormi sudah masuk ini belum? Jadi salah satu cabang olahraga. Alhamdulillah sudah. Jadi sudah jadi cabang olahraga resmi. Apa namanya? Kalau di Indonesia itu kita tergabungnya di KIS, Komunitas Indonesia Skateboard. Skateboard ya? Naungnya, bukan iya. Sepatu roda? Bukan sepatu. Ada naungan yang sama sepatu roda bareng juga. Ada juga yang skateboardnya sendiri gitu. Berarti di Kormi itu ada yang sepatu roda dan ada yang skateboard. Tapi kita naungnya ke KIS-nya itu kalau di KIS-nya. Di Kormi. Oh, berarti sudah ada ya? Sudah ada. Di bidangnya ya? Bidangnya sudah ada. Di Kormi. Sekarang kan ini paling nggak kita teman-teman skateboard bisa menikmati nih fasilitas ini. Alhamdulillah ini juga kita dibandingin sebelum-sebelumnya sih ini udah luar biasa sekali lah, walaupun tetap kita impiannya skatepark proper gitu ya. Cuman coba jelasin skatepark proper tuh gimana? Skatepark proper itu dia ada dimensi dan ukuran yang memang harus ada standarnya lah istilahnya ya. Karena kalau asal bikin kan itu selain satu boros anggaran karena tidak terpakai ujung-ujungnya dan juga membahayakan pegiatnya gitu. Jadi kalau skatepark proper tuh emang seminimalnya ada beberapa obstacle itu halangan rintangannya yang harus ada gitu. Kayak kita bikin di situ juga ada quarter, tapi biasanya kalau skatepark proper itu lebih advance lagi dan juga ada tingkatannya dari yang level rendah terus nanti nambah tinggi dan beberapa ragam opsi lainnya. Ada visualisasinya nggak? Ada bawahnya. Coba ditunjukin dong visualisasinya. Ini kebetulan biar nanti Mas Bupati juga tahu gambaran. Iya. Gambarannya seperti apa, visualisasinya seperti apa gitu kan. Kalau untuk di tempat tempat ini itu ini contoh ya nih. Yang di Ampang, ini Kuala Lumpur nih, Malaysia nih tuh. Jadi kan indah ya. Tuh. Jadi dia bisa difungsikan sebagai taman dan juga ada bisa jadi taman, bisa jadi tempat main teman-teman ya. Tergantung fungsi. Iya memang indah ini, bagus. Ini jadi tepat sih kalau misalnya dijadikan kayak gini. Konsepnya di sini maksudnya kita nggak mau menghilangkan layout asli tempat ini, cuma kita menambahkan dan bisa difungsikan. Iya, karena kita juga mikirnya kan nanti ada komunitas lain juga di sini gitu. Jadi ya saling berbagi lah, nggak semuanya jadi skatepark full gitu. Jadi istilahnya skate plaza, Mas. Iya, kalau skate plaza ya. Skate plaza hitungannya. Iya, bagus itu. Jadi itu salah satu harapan dari teman-teman komunitas ya. Iya. Harapan komunitas satu ini. Terus yang kedua ada lagi harapan lain.
Harapan lainnya itu kita bisa lebih didukung, semisalnya ada kompetisi-kompetisi baik itu yang resmi dari pemerintah, misalnya kayak Forcup atau Fornas dan lain-lain. Insya Allah sih udah ada dari Kormi ya, cuman beberapa kompetisi luar, misalnya yang swasta dari apa namanya komunitas mana itu biasanya kita masih pakai uang sendiri, anggaran sendiri. Ya. Kalau Tapi di Kormi ada nggak anggaran? Dikasih nggak? Biasanya ada tuh. sejauh ini sih biasanya kalau untuk keberangkatan yang berkaitan dengan kompetisi pemerintah aja baru dikasih anggarannya gitu. Cuma kalau yang swasta emang kita masih inisiatif sendiri lah istilahnya. Ya. Semoga Harusnya kedepannya Kormi bisa nih. Kalau ada ketua Korminya bisa ngobrol kita harusnya. Ya, insya Allah lah nanti. Untuk bisa kita merancang apa gitu kan kebutuhan Iya, benar. teman-teman komunitas gitu kan. Berarti dua itu kebutuhan Iya, disupport untuk ya. disupport Untuk kreativitas teman-teman sama fasilitas dipercantik lah ya. fasilitas ya. Karena kita juga ini kan anggaran swadaya teman-teman nih, bikin rel, bikin apa. Jadi ya Ini swadaya nih? Swadaya teman-teman semua Pak, bikin Mas Luki, sendiri. bikin sendiri loh mereka, ya kan? Alhamdulillah lah. Keren, luar Masih biasa. solid. Ini banyak. Itu ada anak kecil. Itu umur berapa tuh mereka tuh? Rata-rata SD kelas 3, SD, kelas 4, tapi SD ada kelas juga yang 3, masih kelas kelas 2 di bawah itu. Jadi alhamdulillahnya semenjak kita diberikan tempat pelatihan di sini itu eksposurnya emang lumayan tinggi ya, karena jalan protokol juga. Nah, itu banyak anak-anak kecil tuh yang bawa orang tuanya datang, "Mas, boleh nggak minta ajarin gitu anak saya." Nah, alhamdulillah dari tempat ini juga kita meregenerasi lah tunas-tunas baru. Iya betul, bagus itu supportnya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi nanti saya sarankan ke depan nanti kita ajukan bikin kita surat audiensi dengan Mas Bupati gitu kan. Dengan komunitas mana saja nanti kita akomodir. Ketika nanti sudah ini kita audiensi dengan Pak Mas Bupati. Baik. Biar Siap. Mas Luki juga tahu harapan dan keinginan anak-anak komunitas. Betul. Iya. Karena saya yakin beliau pasti akan mewujudkan. Beliau pertama masih muda, kedua beliau juga kan tergolongnya anak muda yang aktif di dunia kreativitas juga kan. Kreativitas juga ya. Mas Luki itu. Jadi ada histori itu dan saya yakin sih beliau pasti mau support. Iya. Dan Insya Allah. ya kan? Iya, betul. Nanti ya secepatnya lah. Pokoknya secepatnya setelah tangan saya beres ini kan. Amin, fast Setelah recovery tangan lah. saya beres, Iya. recovery dulu. kita nanti ini lagi follow up lagi Iya, ya kan. Kita ajukan surat ke Mas Bupati Siap. untuk mengajukan audiensi. Saya yakin Mas Bupati pasti merespon kok. Amin. Dan yang terakhir, saya juga menyarankan agar nama Taman Aspirasi ini jangan Taman Aspirasi dong, gitu kan. Ganti ke Taman Kreativitas Pemuda Indramayu, gitu kan. Jadi kalau Taman Aspirasi ini kayaknya kurang pas menurut saya. Setuju nggak? Berdasarkan apa histori fungsi yang Iya, dipakai histori selama fungsi yang ini, dipakai selama ini kan lebih kebanyakan lebih anak kebanyakan kan lebih aktivitas musik, olahraga, olahraga, ya, dan dance apa di juga sini. biasanya. Ya tanpa menghilangkan apapun ya, yang jelas mah makna dan ininya saya lebih condong namanya bukan Taman Aspirasi, Taman Kreativitas Pemuda. Jadi biar lebih top menurut saya. Itu masukan dari saya. Nanti juga saya akan support juga melalui Kormi ya. Ya, betul. Karena wadahnya di Kormi memang udah Wadahnya di pas. Kormi, ya. Kormi wadahnya pas itu di Kormi, dan Kormi juga punya hak untuk bisa melakukan pembinaan kepada atlet-atlet ataupun pegiat-pegiat Iya. yang ada di dalamnya gitu kan. Iya. Tinggal kita support aja nih Korminya di Kabupaten Indramayu. Kapan-kapan nanti kita ngobrol sama teman-teman Kormi Indramayu, Iya, ya Mas betul, ya, iya. biar kita tahu gitu kan, kita rumuskan bareng-bareng. Dan ini juga informasi di bulan ini, akhir bulan insya Allah kalau misalnya lolos seleksi, ada dari apa namanya atlet kita juga nih yang berangkat ke NTB, nanti ada Oh Fornas. ya, kapan? Tanggal 27 Juli kalau nggak salah. Tapi ini 27. masih seleksi provinsi dulu, kalau slotnya ada dan nggak di baratnya nggak diisi sama kota lain gitu, nanti ada seleksi. Tapi optimis bisa masuk? Insya Allah bisa sih. Ada Siapa satu kira-kira orang. atlet Nama yang- Febri dari Karangampel. Oh Febri? Iya, ada anak. Usia? Usianya sih udah 20, dia udah inilah, udah bekerja hitungannya. Oh. Cuma emang lebih senior lagi. Oh masih Insya Allah. berani dia? Masih berani. Wah, masih mantap. sering aktif ikut kompetisi. Yang paling sering juara dia ibaratnya kalau iya? perwakilan Alwado. Ya Mas Febri, saya doakan semoga lolos. Amin. Ya, Semangat buat bisa Mas Febri. mewakili Indramayu di ajang yang lebih bergengsi, dan nanti ketika lolos kontak saya. Iya. Nah, saya support pasti. Siap, insya Allah lah. Ya.
Sukses selalu buat teman-teman khususnya skateboard Terima kasih, Indramayu. Mas Hilal, ya. Saya temanin teman-teman skateboard insya Allah ya. Alhamdulillah, ya. Ada butuh bantuan apapun jangan segan-segan ya. Kontak saya, hubungi saya, insya Allah saya temani teman-teman. Hatur nuhun, terima kasih sekali. Ya, sukses ya Mas ya. Terima kasih Mas. Siap Mas. Dan lekas sembuh pastinya Amin. ini. Amin. Kuat. Perkenalkan, saya Nurasa, asal dari Indramayu Kandang Haur. Dan di sini juga saya bawa teman-teman saya. Harapan buat anak-anak skate Indramayu, ya semoga pemerintah memfasilitasi lagi lah untuk anak-anak skate ini. Soalnya udah lumayan banyak sih yang pada ini udah pada mulai mengenal skate atau BMX atau skuter lainnya gitu. Jadi harapannya, ini harapan banget ini, pemerintah ngefasilitasin anak-anak yang mau berkreasi di dunia exo sport gitu. Ini salah satu tunas muda yang sangat berpotensi. Namanya siapa namanya? Maulana. Dipanggilnya Maul. Dia belum ada 1 tahun, tapi progresnya itu dia hampir bisa dibilang ibaratnya ya, kalau mungkin optimalnya 100%, dia ini sampai 200%, belum ada setahun. Jadi awalnya itu dia datang ke sini nonton doang, penasaran mungkin, terus kita ajak mau nyobain nggak, terus dia akhirnya nyobain. Terus ada satu teman kita, dia kebetulan orang Malang juga, lagi tinggal di sini, namanya Mas Semi. Syarat untuk Mas Semi, dia pas ada Maul ke sini, dia baru pertama main itu langsung turunan yang tinggi itu dia berani. Jadi Mas Semi ini kayak impress dia, terus akhirnya ngasih papan ini full set untuk Maul. Alhamdulillah dia emang beneran berbakat. Dan dia juga kegiatannya itu kalau sebelum main kadang jualan dulu, atau kadang biasanya main dulu, nanti pas sudah malam dia muter ke alun-alun buat jualan jualan dari hasil bikinan ibunya, dari mama ya. Mama yang bikin gitu. Gimana kamu main di sini? Senang apa? Senang sih. Terus harapannya apa? Paling untuk jadi hebat. Kamu cita-citanya apa? Kedepannya pengen targetnya apa? Targetnya Menjadi atlet. Menjadi atlet. Beneran? Latihannya mau sungguh-sungguh nggak? Sungguh. Iya. Orang tua setuju nggak? Iya, orang tuanya gimana? Setuju apa enggak? Mama tuh. Setuju Ya. Dia bahkan sering mainnya nih pulangnya sampai malam nih. Kalau libur ya, kalau sekolah sih kita suruh pulangnya ya jam 9, jam 10 maksimal lah udah pulang. Apalagi kan sekarang ada peraturan nggak boleh keluar malam. Ya. Jadi ini insya Allah kita binar, kita didik terus, kita pandu terus biar ke depan lah, insya Allah setahun lagi dia udah siap buat bertanding di, paling nggak di Forcup dulu lah, Forcup atau mungkin di Forprof lah ibaratnya, dari Forbi atau di kompetisi swasta lainnya. Insya Allah siap ya Ul ya.